Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran daring matematika ya. Minggu lalu antum udah anak kasih PR ya. Anak kasih PR, anak sangat mengapresiasi ya bagi antum yang berusaha mengerjakan PR-nya ya. Bagi antum yang masih salah dan anak beritahu kesalahannya, kemudian diperbaiki, berusaha untuk memperbaiki jawabannya sampai betul-betul benar jawabannya ya. Jadi di situ memang pelajaran matematika, proses pembelajarannya yang efektif itu yaitu dengan mengerjakan latihan ya, dengan banyak mengerjakan latihan, dengan tidak menyerah ya jika mungkin salah satu soal dikerjakan ya belum mengerti ataupun sulit ya, tapi tidak menyerah mengerjakannya sampai nanti soal tersebut menjadi mudah ya baginya ya, karena udah terbiasa mengerjakan soal yang berbentuk seperti itu ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita udah sampai ke ini ya. Kemarin udah masuk ke operasi campuran. Ya, di sini kita akan masuk ke merasionalkan penyebut ya. Merasionalkan penyebut. Jadi sebelum masuk ke merasionalkan penyebut, Ana tidak akan bosan ya untuk mengingatkan antum tentang apa yang kita pelajari di bab ini ya, di bab pangkat dan bentuk akar ini. Setidaknya antum dasar dari pelajaran kita ini antum mengetahui bahwa bentuk pangkat itu yaitu apa, kemarin bentuk pangkat yaitu perkalian, bentuk umum pangkat yaitu perkalian yang itu terdiri dari eksponen dan basis ya kan, basis dan eksponen, yaitu perkalian basis banyak eksponen. Misalkan 3 pangkat 2, yaitu artinya perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 ya kan, berarti sama dengan 9 ya, seperti itu. Misalkan contoh yang lain berapa, 2 pangkat 3 sama dengan, berarti perkalian 2 basisnya 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2 8, seperti itu. Kemudian di subbab yang berikutnya kita belajar tentang akar ya. Akar, jadi hubungan di pangkat dengan akar ya ada hubungannya, yaitu di sini jika kita ingin mencari akar dari akar pangkat 2 dari 9 ya, berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya sama dengan 9. Berapa? Yaitu 3, sama seperti ini, yaitu 3 dikali 3. Kalau pangkat akarnya udah sama dengan pangkat bilangannya, berarti kita dapatkan hasil akarnya, yaitu pangkat 2 ya kan, ini 3 pangkat 2, berarti hasilnya sama dengan 3 ya. Sama juga seperti ini, berarti akar dari 8, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan kita cari perkalian bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 8. Berarti berapa? Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 8. Berarti ini 2 pangkat akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan, berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan 2 ya. Karena ini kemarin yaitu pangkat pecahan ya kan, pangkat pecahan yaitu 3 per 3, 2 pangkat 3 per 3, 2 pangkat 1 sama dengan 2, seperti itu ya.
Kemudian ingat kembali tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Kemudian antum pelajari lagi, antum latih lagi sifat-sifat dari bentuk akar. Insya Allah di bab ini antum paham ya tentang bentuk pangkat dan bentuk akar ya. Antum ingat kembali sifat-sifatnya, antum ingat kembali sifat-sifat di pangkat dan sifat-sifat di dalam bentuk akar ya, seperti itu. Kemudian kemarin antum sudah mengerjakan latihan ya. Di sini ada beberapa kawan antum yang tidak mengumpul juga ya. Ada beberapa yang masih ada kekeliruan ya di jawabannya. Jadi di sini kita akan membahas pertama tentang soal tentang PR antum kemarin ya. Soal nomor 1 kemarin apa? Yaitu akar 200 per akar 2 ya. Di sini kemarin berlaku sifat pembagian karena di sini akar pangkatnya kan sama-sama dengan 2. Ingat kembali kalau tidak ditulis berarti di sini akar pangkatnya sama dengan 2 ya. Berarti di sini bisa kita gunakan sifat pembagian yaitu sama dengan akar dari 200 per 2 ya. 200 per 2 sama dengan berapa? Yaitu akar dari 200 bagi 2. 200 bagi 2 sama dengan akar dari 100. Ini kan pangkat 2, akar pangkat 2. Berarti kita cari sama seperti yang tadi. Nilai bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya sama dengan 100. Berarti berapa? Yaitu 10 dikali 10 sama dengan berapa? Ini kan 10 pangkat 2 berarti hasilnya 10 ya, 10. Seperti itu. Kemudian nomor 2 kemarin. Nomor 2 yaitu pangkat pecahan. Pangkat pecahan yaitu soalnya 2 pangkat berapa kemarin? 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3. Jadi di sini kan bisa kita ubah kemarin bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar, ya kan? Jadi di sini kemarin bisa kita kerjakan dengan seperti ini ya. Berarti ini kan menjadi akar pangkat 3. Ya, 3 dari 8 pangkat 2, ya kan? Ingat kembali cara mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar ya, sama dengan 8 pangkat 2 berapa? Akar pangkat 3 dari 64. Berarti ini artinya apa? Kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 64. Berapa? Yaitu berapa? 4 ya. 4 dikali 4 kan 64 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, berarti hasilnya 4 ya. Seperti itu hasilnya 4. Dan ana juga mengapresiasi bagi kawan antum yang mengerjakan dengan cara yang berbeda ya. Berarti artinya dia sudah sedikit banyaknya memahami tentang pangkat pecahan kemarin ya, bentuk pangkat kemarin. Ada kawan antum yang mengerjakan dengan cara seperti ini. 8 pangkat 2 per 3 sama dengan diubah 8 ini menjadi pangkat, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti 8 pangkat 2 per 3. Diubahnya seperti ini. Dia tidak menggunakan bentuk akar, cara bentuk akar, ya kan? Dia gunakan cara seperti ini. Ini kan artinya berarti bentuk pangkat yang dipangkatkan, ya kan? Bentuk pangkat yang dipangkatkan berarti dikali ya, 2 dikali 3 kali 2 per 3. 3 kali 2 per 3 bisa dicoret seperti ini. Coret berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sama jawabannya ya.
sama-sama 4. Seperti itu. Ya, ada kawan antum yang menjawab seperti ini. Ya, tujuannya sebenarnya untuk mencari nilainya, tetapi antum harus paham juga bentuk akar dan bentuk pangkat pecahan ya. Ana ngapresiasi karena berarti dia memahami bentuk apa kemarin ya, bentuk pecahan, bentuk pangkat kemarin ya. Sifat-sifat dari bentuk pangkat, yaitu bentuk pangkat yang dipangkatkan ya, seperti itu. Sama juga dengan nomor 3 ya, nomor 3 soalnya kemarin apa, yaitu 125 dipangkat minus sepertiga ya kan, pangkat minus sepertiga kemarin, yaitu jika kita menggunakan bentuk akar ya, cara mengerjakannya seperti ini. Pertama kita ubah dulu dalam bentuk positif ya. Ingat sifat dari mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif, berarti caranya itu dengan dibuat menjadi seper 1/125 pangkat sepertiga. Yang di sini tadi negatif sepertiga, di sini menjadi positif sepertiga ya, menjadi pangkat positif, mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Kemudian di sini kita tulis 1/125 pangkat sepertiga, berarti bisa dibuat dalam bentuk akar ya kan. Akar dari 125, akar pangkat 3 dari 125. Berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 125. Berapa? Yaitu 5 kan. 5 kan, 5 dikali 5 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Berarti hasilnya 1/5 ya. Seperti itu. Jika dengan menggunakan akar ya, konsep akar, kita bisa memperoleh nilainya seperti ini, jalannya seperti ini. Ada juga kawan antum yang kemarin tetap menggunakan konsep pangkat ya, pangkat, dan lebih mudah ya cara mengerjakannya. Juga seperti ini dia digunakan, yaitu 125 pangkat negatif 1/3 ya. Berarti hasilnya seperti apa? Dia mengubah 125 menjadi bentuk pangkat. 125 bisa diubah menjadi 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kan 125 ya. 5 kali 5 kali 5 kan 125 ya. Diubah seperti ini terlebih dahulu dia. 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan minus 1/3 ya. Ya kan? 5 pangkat 3 kan 125. 125 dipangkat negatif 3, 125 ya. Di sini tanda sama dengan, ingat tanda sama dengan, nilai yang di sini harus sama dengan nilai yang di sini ya. Di sini kan 5 pangkat 3 sama dengan 125. 125 pangkat negatif 1/3 ya, pangkat negatif 1/3. Berarti di sini kawan antum buat dengan kayak gini caranya. Berarti 5 pangkat, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. 3 dikali minus 1/3 gitu kan. 5 dikali, berarti 3 kali minus 1/3 berarti 3 minus 3/3, ataupun cara cepatnya bisa dicoret langsung. Minus 3/3 sama dengan minus 5 pangkat minus 1 ya kan. 5 pangkat minus 1, kemudian kawan antum ubah menjadi seperti ini, 1/5 diubah menjadi pangkat positif 5 pangkat 1 ya kan. 5 pangkat 1 pangkatnya tidak perlu ditulis seperti itu ya. Jadi di sini bisa digunakan dengan 2 cara ya. Digunakan dengan 2 cara, terserah antum mana lebih mudah ya. Antum rasa cara yang mana yang lebih mudah ya. Jadi dari sini pun, di sini pun bisa antum lihat ya, bisa antum lihat hubungan antara bentuk pangkat
dengan bentuk pangkat pecahan dengan bentuk akar, ya, hubungannya seperti ini tadi, ya, konsep dasarnya seperti itu. Paling tidak konsep dasarnya antum harus tahu, yaitu bentuk pangkat itu yaitu misalkan 3/2 perkalian basis 3 sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak eksponennya 3 kali 3 9. Jika diubah dalam bentuk akar, berarti di sini seperti ini dia, akar 9, akar pangkat 2 dari 9, yaitu kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali, jika dikalikan sebanyak 2 kali, ya kan, hasilnya sama dengan 9, gitu dia kalau konsep akar. Jika dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya sama dengan 9. Kalau ini tadi jika dikalikan 3/2 berarti perkalian 3 sebanyak 2 kali sama dengan 9. Kalau ini berarti cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya sama dengan 9. Seperti itu ya, berarti dicari 3 dikali 3, 3/2, ya kan, 3/2 ini pangkatnya udah sama, berarti konsep bentuk pecahan berarti gimana kemarin, 3/2/2, ya kan, 3/1, ya gitu dia, udah langsung aja. Kalau udah dapat seperti ini, udah langsung aja tulis nilai 3-nya, ya seperti itu, sama seperti ini juga, ya gitu. Untuk ini, untuk sifat-sifat yang lain bisa juga antum ulang-ulangi ya, mengingat kita sebentar lagi udah mau ujian ya. Baik, sekarang kita masuk ke merasionalkan penyebut ya, merasionalkan penyebut. Jadi di sini antum harus sedikit lebih konsentrasi ya. Yang tadi konsep dasarnya udah antum pahami ya, pahami baik-baik konsep dasarnya. Kemudian kita masuk ke merasionalkan penyebut. Ya, di sini, jadi di sini kita lihat ada nanti ya, bentuk seperti ini ya, bentuk bilangan seperti ini, di mana penyebutnya berbentuk bilangan irasional. Ya, bilangan irasional. Kemarin udah kita pelajari bilangan irasional ya. Contohnya seperti ini, berbentuk akar dia, berbentuk akar penyebutnya. Jadi di sini kita berupaya menyederhanakan bentuk dari bilangan-bilangan seperti ini menjadi lebih sederhana, yaitu dengan kita usahakan agar penyebutnya tidak dalam bentuk irasional lagi, ya, tidak dalam bentuk akar lagi seperti itu ya. Contohnya seperti ini nanti, misalkan 2 per akar 3, 3 per 2 akar 2, 5 per 3 kurang akar 3, ya kan, seperti itu ya contohnya nanti. Jadi contoh yang pertama, jika berbentuk akar B, seperti ini dia akar B penyebutnya ya, penyebutnya akar B. Jadi di sini tinggal kita kalikan dengan akar B per B, ya kan. Di sini menggunakan tanda sama dengan, tapi di sini udah berubah bentuknya, udah dikalikan dengan B per B. Apakah nilainya masih tetap sama, Ustadz? Nilainya seperti itu ya. Ini konsepnya antum ingat lagi tentang bilangan dasar ya, bilangan dasar dari perkalian. Bilangan dasar dari perkalian yaitu 1 ya kan. Kalau bilangan dasar dari penjumlahan dan pengurangan yaitu 0, ya kan. Bilangan dasar dari perkalian dan pembagian yaitu 1. Jadi artinya jika kita kalikan angka 1 dengan bilangan berapapun, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Misalkan kita kalikan 50 dikali 1, hasilnya sama dengan 50. Bilangan 30 kali 1, 30. Bilangan negatif 5 kali 1, negatif 5. Berarti bisa kita kalikan setiap bilangan dengan 1, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Jadi di sini kita kalikan dengan akar B per akar B.
Akar B per akar B kan artinya pembilang dan penyebutnya sama. Jika pembilang dan penyebutnya sama, berarti hasilnya sama dengan 1, ya kan? Contohnya 20 dibagi 20 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1, ya kan? 7 dibagi 7 sama dengan 1. Bilangan berapapun jika penyebut dan pembilangnya sama, hasilnya sama dengan 1 kecuali 0 nanti ya. Kecuali 0 dikecualikan 0 sama, ya, selain itu semuanya sama dengan 1, sehingga di sini bisa A per akar B kita kalikan dengan akar B per akar B, tetap sama dengan dia. Artinya nilai A per akar B ini masih sama dengan nilai ini. Ya, kita hanya merubah bentuknya. Bentuknya dari tidak rasional, penyebutnya tidak rasional menjadi rasional. Ya, seperti ini hasilnya nanti menjadi rasional ya. Artinya di sini kita kalikan A dikali akar B. A dikali akar B, ya kan? Akar B dikali akar B sama dengan B, ya. Akar B dikali akar B sama dengan B. Ingat lagi sifat perkalian, yaitu sifat perkalian kita tulis. Sifat perkalian yaitu akar B dikali akar B sama dengan akar B dikali B, ya. B dikali B ini kan pangkat 2, ini juga udah 2 kali. Perkalian B sebanyak 2 kali, berarti dapat hasilnya sama dengan B, ya kan? Dapat hasilnya sama dengan B, ya. Dari situ caranya, ya, jalannya, sehingga didapat A akar B per B. Nah, di sini contohnya. Sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Seperti itu kan. Berarti caranya tadi nih. Jika penyebutnya berbentuk akar, berarti tinggal dikalikan dengan penyebut per penyebutnya itu, ya. Akar 3 per akar 3 yaitu sama dengan 1, ya kan. Seper akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ya, berarti berapa? Dikalikan 1 per akar 3 sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu berapa? Yaitu 3 kan? 3 kali 3 kan 9. Ya kan? Akar 3 per 3 berarti bisa dibuat menjadi 1 per 3 akar 3. Seperti itu, ya. 1 per 3 akar 3. Oke. Kita masuk ke ini, ana rasa mudah ya, tapi coba kita buat contoh yang lain. Misalkan 2 per akar 5 rasionalkan 2 per akar 5 kan, seperti itu. Berarti kita tinggal kalikan 2 per akar 5 dengan kali dengan akar 5 per akar 5 dikali dengan 1. Akar 5 per akar 5 kan 1, ya kan. 5 per akar 5 sama dengan 2 kali akar 5, berarti 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan akar 25, ya kan. Berarti 2 akar 5 per 5, ya kan. 5 kali 5 kan 25, berarti 5, ya. Berarti di sini kita peroleh hasilnya 2 per 5 akar 5, ya. Di sini penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar, ya kan. Tapi di sini perlu antum ketahui bahwa nilai ini sama dengan nilai ini, ya. Kita hanya merubah bentuknya saja, ya, karena ini menggunakan sama dengan. Tadi udah kita jelaskan bahwa dikalikan dengan 1, ini kan sama dengan 1, ya kan. Jadi tidak merubah nilainya, ya, sama dengan 2 per 5 akar 5, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua di sini dibuat, yaitu bentuk A tambah akar B atau A tambah
akar B. Di sini A kurang ini ya maksudnya ya. Salah tulis, A kurang akar B ya. Jadi di sini salah satunya yaitu berbentuk konstanta, udah nilai bulat dia. Kalau di sini dalam bentuk masih dalam bentuk akar ya. Caranya seperti apa? Yaitu dengan mengalihkan seperti ini. Jika A tambah akar B, ini penyebutnya nanti tinggal dikalikan dengan A dan akar B juga, A dan akar B. Tapi tanda ini kalau ini positif dikalikan dengan negatif. Ya. Kalau ini negatif berarti ini dikalikan dengan positif ya kan? Seperti itu ya. Jadi ini antum ingat lagi caranya itu dengan mengali setiap nilai A ke yang suku yang ini dalam kurung yang pertama, setiap sukunya dikalikan dengan setiap suku yang di sini. Berarti A kali A dikali negatif B, ya negatif akar B, ya akar B dikali A, akar B dikali negatif akar B, ya seperti itu. A kuadrat berarti A kuadrat kurang akar B, dan hasilnya nanti selalu seperti ini, ya hasilnya nanti selalu menjadi A pangkat 2 kurang B. Di sini tadi dari A, di sini menjadi A pangkat 2. Ya di sini menjadi akar B, di sini menjadi negatif B, ya negatif B. Seperti itu. Berarti contohnya ini. Kita masuk ke contoh 8/3 tambah akar 5. Ya kan? Akar 5 berarti kita kalikan dengan 3 kurang akar 5/3 kurang akar 5. Ya, 3 kurang akar 5/3 kurang akar 5, yang ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga ini kan. Pembilang dan penyebutnya sama. Artinya kita tidak merubah nilainya ya. Jadi artinya 8/3 tambah akar 5 ini sama nilainya dengan 8/3 tambah akar 5 dikali 3 kurang akar 5/3 kurang akar 5, karena ini sama dengan 1 ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita kalikan 8 kali perkalian satu suku dengan 2 suku, 8 kali 3 dikali dengan 8 kali negatif akar 5 ya. Kemudian di sini kita kalikan ini dengan ini, hasilnya akan selalu seperti ini. Ya, A pangkat 2 kurang B. Ya, A-nya berapa tadi? 3 pangkat 2 kurang 5. Ya. 3 pangkat 2 dikurang 5. Di sini hasilnya yaitu 3 kurang akar 5. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 hasilnya selalu ini nanti. A pangkat 2, 3 pangkat 2 berapa? 9. Ya, itu negatif B. Di B akar B-nya tadi berapa? Akar 5. Berarti menjadi 5. Hasilnya selalu seperti ini nanti. Ya. Berarti menjadi 9 kurang 5 berapa? 4. 8/4 dikali dengan 3 kurang akar 5 ya. Berarti di sini dibagikan 8 bagi 4 sama dengan 2 dikali dengan 3 kurang akar 5 sama dengan 2 kali 3 dikalikan ke setiap ya, setiap suku di sini. Tidak cuma 1, tidak cuma 2 kali 3 aja. Ya, tapi 2 kali 3 dan 2 kali negatif akar 5. Berarti 6 dikurang 2 akar 5. Seperti itu ya hasilnya ya. Baik. Kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga bentuk B tambah akar D atau akar B tambah akar D ya. Ini kurang ya, kurang sebenarnya, ini kurang ya. Baik, mungkin waktu kita sudah habis. Mungkin akan kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Tinggal 1 materi lagi kita ini. Tinggal 1 materi. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya. Bisa antum
mulai untuk belajar ya, karena sebentar lagi kita akan ujian ya. Demikian, jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Ana tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.